Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Politik yang membahas terkait juga efisiensi anggaran dan seperti apa dampaknya terhadap mudik lebaran yang satu minggu lagi kita akan menghadapi ataupun juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya mulai dari hari ini dan juga beberapa hari ke depan masyarakat akan berbondong-bondong untuk mudik atau pulang kampung ke kampung masing-masing dan kita akan melihat seperti apa animo mudik di tahun ini dan dampak dari efisiensi anggaran terhadap bagaimana pemudik-pemudik dan juga transportasi di mudik lebaran kali ini. Untuk itu kita sudah mengundang narasumber melalui virtual Zoom meeting. Ada Bapak Dedi Herlambang selaku Direktur Eksekutif Instran bersama kita melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Bapak seperti apa kabarnya hari ini, Pak? Kabar baik. Tapi Baik. ini agak hujan di sini. Oke, baik Pak. Dari teman-teman Instran mungkin di mudik lebaran kali ini apakah sudah juga mulai merancang ataupun juga mengkaji seperti apa kemudian nanti animo mudik di 2025 ini, Pak? Ya, baik. Begini, kalau kita memakai data Kementerian Perhubungan, Kemenhub, diproyeksikan bahwa mudik tahun ini, tahun 2025, itu ada kemungkinan mengalami apa namanya lebih kecil daripada tahun 2024 karena eh, surveinya di tahun 2025 ini yang melakukan mudik atau pergerakannya itu adalah sekitar 160 juta pergerakan. Sedangkan kalau kita banding di tahun 2024 itu ada 194 juta ya mudik. Jadi memang ada penurunan ya mungkin kemungkinan karena kemungkinan dampak dampak efisiensi ya kemungkinan ini karena saya bukan ekonom jadi saya tidak bisa menganalisis tapi paling tidak dengan adanya dampak efisiensi tentunya secara linkage atau secara apa istilahnya supply chain jelas sepertinya akan ada dampak ya yang seharusnya ada pekerjaan konstruksi kontraktor pembangunan kali ini tidak ada atau pekerjaan konsultan kali ini juga tidak ada otomatis supply chain yang kemarin-kemarin atau sebelumnya tuh mensuplai tenaga kerja, mensuplai material, batu, semen, kerikil, koral, mungkin juga mandek semua karena memang tidak ada pekerjaan. Gitu. Baik, dan juga Pak untuk animo mudik tahun ini dari Kemenhub ada penurunan begitu dari data yang disampaikan. Namun untuk di mudik lebaran kali ini khususnya juga di efisiensi apakah juga terkait dengan tadi jalan yang banyak akhirnya masih perlu untuk diperbaiki namun karena anggaran juga dikurangi jadi akhirnya banyak infrastruktur yang akhirnya tidak dibenahi begitu. Apakah juga ini ada andil dari pemerintah daerah masing-masing untuk bagaimana agar tetap mudik ini bisa berjalan dengan lancar begitu meskipun ada efisiensi anggaran? Ya, betul. Jadi dampak dari efisiensi anggaran, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah itu memang dampaknya memang kemana-mana juga ya. Jadi saya ambil contoh saja apa namanya mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Banyuwangi, pemerintah daerah Banyuwangi misalnya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang biasanya setiap tahun ada mudik gratis dari Bali misalnya, itu juga sekarang juga tidak ada. Lalu motor gratis dari kereta yang tahun lalu tahun 2024 itu sekitar 12.000 sekian gitu ya. Sekarang hanya 7 ribuan. Sekarang hanya 7 ribu di tahun 2005. Jadi ada penurunan sekitar 42%. Jadi memang ada penurunan. Lalu juga Pelni juga begitu. Pelni Pelni juga motor gratis tidak ada ya. Jadi memang ada penurunan juga. Kalau untuk yang angkutan apa namanya di perhubungan darat sendiri juga ada penurunan ya untuk mudik gratis di tahun 2024 itu ada sekitar untuk biaya mudik gratis sekitar 17
untuk tahun ini 17 M. Tapi untuk tahun lalu 2024 itu ada 20 M. Jadi memang semua ada penurunan. Jadi yang kita harapkan itu ada semacam kualitas mudik gratis ya. Kualitas mudik gratis adalah kualitas mudik yang berkeselamatan. Yang kita harapkan itu adalah mudik yang berkualitas itu adalah mudik yang tidak menggunakan sepeda motor. Karena seperti kita ketahui bahwa sepeda motor itu adalah pemicu terjadinya kecelakaan itu sebanyak 70 sampai 80% itu adalah pemicunya adalah sepeda motor. Otomatis juga kalau nanti mudik kalau nanti mereka juga mudik gratis menggunakan motor gratis atau motis itu juga berkurang. Yang kita takutkan para pemudik ini kembali menggunakan sepeda motor lagi. Yang seharusnya pemudik yang menggunakan sepeda motor ini yang harusnya kita kurangi. Tapi karena kebijakan efisiensi inilah motor gratis ternyata tidak ada. Karena kita juga sulit juga bahwa walaupun kita nanti disediakan banyak motor gratis, namanya tiket gratis, katakanlah baik bus mungkin dari swasta atau Pemda DKI misalnya atau Pemda yang lain, tapi masyarakat tentunya ingin tetap akan menggunakan sepeda motor. Karena apa? Karena di daerah tujuannya atau di desa tujuannya itu angkutan umum biasanya minim atau bahkan tidak ada ya. Dari tujuan mudik misalnya dari kota Solo misalnya ambil contoh, mungkin mungkin tujuan mudik hanya berhenti di kota Solo mudik gratisnya, lalu untuk ke arah tujuannya misalnya ke arah Wonogiri belum lagi ke desa-desanya misalnya, itu tentunya tidak ada angkutan umum, jadi mereka masih berharap itu ada motor gratis baik itu dinaikkan truk atau dinaikkan kereta api misalnya. Nah, sementara di Pelni sendiri itu juga tidak ada, sudah dihapus juga motor gratis. Tapi mudik gratis dengan Pelni masih ada. Hanya motor gratisnya ini yang tidak ada. Jadi ini jelas berkurang ya. Eh, jadi kuota motor motor untuk motor gratis ini berkurang. Jadi berharap ada ada kebijakan lagi yang bisa menambah motor gratis, karena kalau mudik dengan motor gratis ini tidak ada, yang kita takutkan seperti tadi saya sampaikan di awal, para pemudik menggunakan sepeda motor lagi. Dan itu ada potensi resiko berbahaya jika mereka sudah berjalan sampai ratusan kilo dan itu capek, lelah, pada akhirnya secara biologis akan mengganggu konsentrasi mereka berkendara sepeda dua. Itu, Pak. Baik Pak, dan juga meskipun secara data yang disampaikan oleh Kemenhub bahwa mudik tahun ini diprediksi menurun begitu, dan dibarengi juga dengan ditiadakannya mudik gratis di beberapa daerah di Indonesia, ini akan memicu masyarakat untuk mudik sendiri atau mudik secara mandiri menggunakan sepeda motor begitu. Apakah dari pihak kepolisian juga ada memprediksi terkait dengan jumlah laka lantas di jalanan begitu? Apakah juga nanti akan tingkat kewaspadaannya makin ditingkatkan karena diprediksi juga bakal banyak masyarakat yang menggunakan sepeda motor untuk mudik secara mandiri? Ya, baik. Kalau kita prediksikan memang seperti itu ya. Jadi eh, kepolisian sendiri, pihak kepolisian sendiri kan sudah sudah siap. Mereka sudah siap sejak evaluasi tahun 2024, mereka sudah siap. Makanya ketika mudik eh, awal akhir Maret dan awal April, polisian tentunya sudah siap. Jadi sudah memprediksikan bahwa celah-celah mana, jalur-jalur mana saja yang rawan. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati bahwa ketika hari raya Lebaran atau hari raya besar lainnya, biasanya kecelakaan itu justru itu terjadi di tempat-tempat pariwisata. Jadi yang paling banyak justru tempat-tempat pariwisata, karena memang tempat pariwisata itu memang jarang pantauan dan jarang pengawasan. Nah, itu memang tanggung jawab pemerintah setempat ya, ya juga Kapolresnya, Kapolseknya misalnya. Seperti itu. Karena kalau di tempat-tempat wisata biasanya banyak-banyak angkutan-angkutan ilegal yang untuk wisata, misalnya mobil terbuka atau pickup terbuka misalnya. Itu kan juga sebenarnya dilarang, tapi biasanya mereka menggunakan itu. Dan jelas juga sepeda motor mereka juga kan banyak. Jadi
nanti pengawasan mudik itu tidak hanya di jalur mudik saja, mau jalan nasional atau jalan kota kabupaten, tetapi juga kita harapkan juga nanti pengawasan mudik itu juga menyeluruh di, di sampai sampai kepada lingkungan terkecil, sampai pada namanya jalan-jalan pariwisata. Biasanya mudik hari kedua mereka biasanya berwisata dan itu biasanya sangat banyak, sangat besar. Apalagi ini adalah tahun ini adalah 16 hari ya liburnya. Jadi ini termasuk libur terpanjang sepanjang sejarah Lebaran. Jadi memang ada potensi nanti akan ada banyak pergerakan di daerah-daerah dan itu nanti akan memicu apa namanya resiko-resiko kecelakaan. Saya kira seperti itu. Baik Pak, selain juga dari pencegahan terkait laka lantas selama mudik, baik itu arus balik juga nantinya, dan yang dikhawatirkan oleh masyarakat, yang ini juga terjadi tahun lalu Pak adalah kemacetan begitu di beberapa titik yang menuju ke kampung halaman masing-masing begitu. Ada sebagian masyarakat di tahun kemarin, di Idul Fitri tahun kemarin, mereka terjebak di lokasi macet dan tidak bisa merayakan Idul Fitri pada hari itu karena masih macet di jalan begitu Pak. Untuk prediksi macet pada tahun ini Pak seperti apa? Nah, biasanya kalau pengalaman-pengalaman tahun lalu biasanya H-3. H-3 biasanya itu puncak dari mudik. Karena ini mudik kemungkinan datang di hari Senin ya, karena sebelumnya nyepi. Nah, kemungkinan eh, sebenarnya malah begini, ini kan sekarang sudah berlaku work from anywhere ya. Jadi apa namanya? Ada SKP 3 Menteri yang sudah memutuskan boleh diizinkan kerja di mana saja. Makanya work anywhere, work from anywhere. Jadi boleh kerja di mana saja sejak besok Senin tanggal 24. Jadi kemungkinan hari ini eh, mungkin para pekerja yang pekerja-pekerja formal kemungkinan hari ini itu sudah mulai mudik, mulai ancang-ancang mudik karena sampai bekerja di manapun, bekerja di rumah, bekerja di perjalanan itu bisa ya karena sudah pemerintah sendiri sudah mengizinkan untuk eh, apa namanya work from anywhere. Jadi WFA jadi memang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita prediksi 3 hari eh, sebelum Lebaran. Kemungkinan bisa juga Kamis depan atau Jumat depan. Tetapi karena ini sudah work from anywhere, kemungkinan ini sudah mulai terurai untuk volume mudiknya, sehingga tidak menumpuk di satu titik atau H-3. Nah, kita harapkan besok hari ini mungkin sampai dengan minggu depan itu sudah mulai terurai untuk apa namanya jalur mudiknya, volume mudiknya, gitu, Mbak. Ya, baik. Dan juga Pak terkait mudik tahun ini dari Kemenhub sendiri, apakah ada untuk harga tiketnya begitu? Apakah ada dibahas terkait bagaimana masyarakat mendapatkan harga tiket yang optimal begitu? Karena kan biasanya pada saat mudik itu banyak para misalnya yang punya bus atau PO bus ini menaikkan harga tiket begitu. Ada aturan kah atau regulasi yang dikeluarkan terkait penetapan harga tiket pada saat musim mudik ini, Pak? Untuk tarif eh, batasan tetap ada, itu mah ada ya. Namanya tarif batas atas TPA itu tetap ada. Yang justru ini yang kita sesalkan juga ya untuk apa namanya untuk diskon tarif itu hanya untuk jalan tol, lalu juga sampai 20%, lalu juga apa namanya penerbangan juga ada diskon tarif sampai 20%. Tetapi untuk bus dan untuk kereta api belum ada diskon tarif. Tapi kalau kereta api sudah ada tarif kereta ekonomi dan tarif apa namanya kereta perintis ya. Kereta perintis tentunya itu juga murah. Kereta PSO itu juga tentunya murah. Tetapi kalau untuk mudik biasanya memang tidak ada tarif yang diskon tarif. Lalu untuk kereta-kereta komersil, kereta api itu juga ada penurunan tarif. Untuk bus juga tidak ada tarif bus. Untuk tarif apa namanya? Untuk penurunan tarif
bus ya. Jadi bus tetap menggunakan tarif komersil. Hanya saja bila memang tidak mampu membeli tiket kereta api atau tidak mampu membeli apa namanya tarif kereta api atau bus, sudah disediakan mudik gratis. Nah, hanya saja kuota mudik gratis ini apakah mencukupi sesuai dengan demand mudik. Sehingga inilah yang makanya perlu untuk mudik-mudik gratis ini perlunya kontrol di satu sistem kontrol ya. Eh, Leader kalau di kementerian, kalau di BUMN leadernya adalah sudah diputuskan itu adalah PT Jasa Raja sebagai leader. Tapi yang lain, baik itu swasta atau pemerintah daerah lain, mungkin pemerintah DKI atau mungkin Tangerang atau Tangsel, itu masih belum ada koordinasi ini siapa yang kira-kira menjadi leadingnya untuk mengontrol servernya. Karena dari pengalaman 2024 itu apa namanya banyak para pemudik itu yang banyak mendaftar. Mungkin ada di 10 penyedia ya misalnya dia daftar semua. Jadi dia masih pilih waktu yang enak, fasilitas yang enak, insentif yang enak misalnya. Jadi mulai pilih semua dengan mendaftarkan NIK-nya atau KTP-nya. Sehingga menutup menutup peluang yang lain untuk mendaftar. Mungkin kalau yang mendaftar di H-7, H-3 mungkin mereka sudah tidak ada karena sudah terblok oleh mereka sudah daftar-daftar jauh-jauh hari. Dan sistem ini sudah berjalan sejak 2023, 2024. Nah, kita cek juga di perhubungan, ternyata leading sektor di masalah pengelolaan kuota mudik gratis ini masih belum ada. Hanya BUMN ya, hanya BUMN saja dalam hal ini Kementerian, maaf, dalam hal ini PT Jasa Marga yang leader untuk di BUMN. Mungkin BUMN siapa saja, BUMN Karya atau BUMN yang lain, nanti bisa nanti menyediakan bus eh, eh, mendaftar di mana saja. Kalau nanti sudah NIK-nya atau KTP-nya sudah terdaftar, pasti akan ditolak, tidak bisa mendaftar sampai 2 kali. Nah, tapi nanti kalau mereka bisa daftar di swasta, di perusahaan-perusahaan swasta kan juga banyak juga. Nah, mereka juga nanti juga bisa juga kalau memang tidak ada basic data yang sama atau server yang sama. Mereka juga bisa daftar di sini, bisa daftar di sini. Kalau mereka sudah bisa, mungkin juga bisa daftar di DKI. Kalau tidak ada, si servernya juga tidak connect ya. Jadi mereka tentunya akan menutup peluang bagi pemudik yang lain untuk mendaftarkan di mudik gratis. Itu masalahnya. Makanya tahun kemarin itu banyak masyarakat kita yang istilahnya maaf ya mungkin misalnya dengan keuangan yang kurang misalnya ingin mudik tetapi ingin mudik gratis ternyata semua sudah terblokir oleh pemudik-mudik sebelumnya oleh yang mendaftarkan sebelumnya. Makanya kita harapan kali ini memang ada leader, tapi ternyata usulan kita tahun kemarin sudah leader, tapi hanya khusus di BUMN. Kalau untuk penyedia penyedia mudik gratis yang lain belum ada leadernya, itu Pak. Baik Pak, dan juga terkait di efisiensi anggaran ini kan berdampak pada banyak tenaga kerja ataupun juga honorer yang dirumahkan, termasuk petugas-petugas di jasa transportasi begitu, di perlintasan juga banyak yang dirumahkan begitu. Nah ini apakah juga ada korelasinya nanti terhadap kenyamanan pemudik karena artinya kurang yang mengarahkan mereka pada saat di perlintasan ataupun juga tempat bertanya bagi pemudik ini agak berkurang begitu karena banyak pegawai yang dirumahkan. Mungkin ada penelitian terkait hal itu, Pak? Kalau khusus untuk tenaga honorer itu memang itu perintah dari Undang-Undang 20 2023 ya bahwa per 1 Januari 2025 memang sudah tidak boleh ada kontrak baru mengenai tenaga honorer atau tenaga kontrak paruh waktu sebenarnya sudah tidak ada karena memang diharapkan tenaga-tenaga yang honorer sebelumnya sudah diangkat menjadi CPNS. Nah, seiring dengan kebijakan efisiensi di tahun 2025 ini pemerintah daerah tentunya tidak berani lagi untuk
merekrut honorer ya. Nanti kalau terpaksa merekrut, tetap nanti takutnya akan ada temuan bahwa pemerintah daerah A, B, C, D ini melanggar perintah undang-undang misalnya. Jadi masalahnya sekarang sangat bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah di regulasi. Sebenarnya kalau tidak ada regulasinya, tetap saja walaupun untuk efisiensi, tetapi kalau ini berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan dan juga keselamatan pengguna kereta api misalnya, tentunya juga itu juga tidak masalah, karena bisa direkrut lagi masalah tenaga honorer ini karena ini adalah ujian. Tetapi karena itulah perintah undang-undang, eh, masalah ini juga juga sulit ya. Jadi walaupun nanti dipaksa untuk merekrut, nanti akan ditakukan akan ada temuan dan akan menjadi masalah. Tentunya indeks 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 prestasi kerja pemerintah setempat tentunya akan menjadi buruk. Stigma-stigma inilah sebenarnya yang harusnya memang ada pembinaan-pembinaan ya, bagaimana untuk krusial, bagaimana yang urgent itu harusnya harus diprioritaskan. Jangan sampai masalah efisiensi pun itu juga mengganggu kinerja keselamatan di wilayah kerja pemerintahan daerah setempat. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Itu, Mbak. Iya, baik Pak. Dan dari Instran sendiri, apakah ada melihat terkait juga kondisi jalan lintas provinsi di berbagai daerah di Indonesia untuk kesiapan mudik tahun ini seperti apa mungkin Pak? Apakah ada riset terkait hari itu? Baik, sebenarnya kita soroti juga 2 minggu lalu kalau tidak salah itu Kemenpu sudah memberikan harapan bahwa untuk jalan nasional menghubung antar provinsi itu sudah baik sekitar 95%. Kalau kita cermati saja 3 hari yang lalu kita amati ya di Pantura misalnya, Pantura misalnya itu juga jalan nasional, itu juga masih banyak bolong-bolong, masih bolong-bolong sehingga White Bolong ini jelas, sangat jelas nanti kalau untuk mudik Lebaran biasanya banyak pemotor akan menggunakan jalan itu. Kalau jalan ini eh, tidak segera dibetulkan atau segera istilahnya minimal ditambal misalnya, itu juga akan merugikan pengguna roda dua. Apalagi nanti kalau hujan yang apa namanya lubang-lubang jalan ini tentunya akan tertutup air dan tentunya pengguna motor juga akan bisa terjatuh atau terpeleset di sana. Dan itu menjadi masalah. Dan masalah efisiensi ini juga tentunya berdampak pada preservasi jalan. Preservasi jalan ini hanya merawat jalan, jadi tidak preservasi. Kalau preservasi itu biasanya overlay, ya ada overlay melapisi aspal-aspal baru. Tapi untuk tahun ini tidak ada overlay, tidak ada penutupan aspal baru, hanya menutup lubang-lubang jalan sesuai dengan dimensi lubang yang ada. Jadi kalau misalnya lubangnya kecil ya itu kecil, kalau lubangnya besar ya itu besar. Hanya kira-kira hanya itu saja untuk preservasi jalan. Tetapi setelah kita kemarin amati juga di lapangan di Cikampek misalnya, itu juga ternyata di Pantura masih masih banyak sekali eh, lubang-lubang jalan. Gitu. Jadi ini saya mohon karena ini sudah H-10 ya. Jadi eh, saya diharapkan juga kalau mau perintah pusat mungkin terlalu lama, mungkin paling tidak dinas PU setempat bisa mengontrol wilayah masing-masing. Itu saya, Mbak. Baik juga Pak, dan terkait hal itu kita melihat juga di beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami cuaca buruk, termasuk kami di Sulawesi Selatan juga sedang musim hujan di sini dan sudah masuki juga musim pemudik, banyak yang mengeluhkan jeleknya jalan dan lain sebagainya. Mungkin dari BMKG sudah ada rilis yang didapatkan mungkin Pak dari Instran terkait bagaimana melihat cuaca pada saat mudik Lebaran nanti di puncak perayaan mudik. Ada. BMKG itu selalu update ya, anytime selalu update. eh Juga mereka juga punya webnya sendiri, punya aplikasi sendiri. Sebenarnya kalau saudara-saudara kita atau teman-teman kita mau mudik, bisa membuka aplikasi dari BMKG. Kalau semisal ada diprediksikan hujan, hujan apa curah hujan tinggi, misal juga harus harus apa namanya
mengurungkan niatnya misalnya untuk mudik. Misalnya kalau niatnya mudik menggunakan sepeda motor, misalnya kalau ini kondisi jalannya maksudnya cuacanya sangat sensitif, misalnya ya lebih baik jangan menggunakan sepeda motor misalnya. Jadi kalau masalah BMKG, kita juga sudah sering juga dengan diskusi juga BMKG, mereka sangat update mengenai masalah cuaca. Jadi cuaca mungkin setiap menit, setiap saat, walaupun ada apa namanya, ada risiko apa namanya cuaca ekstrim, mereka akan memberikan SMS di wilayah yang akan terjadi cuaca cuaca ekstrim tersebut ya. Jadi BMKG selalu update. Hanya kita saja sebenarnya yang kurang update untuk masalah ramalan-ramalan dari BMKG khususnya di ramalan cuacanya. Jadi saya pikir untuk masalah cuaca kita tetap update untuk masalah itu. Itu, Pak. Pak, dan juga terkait cuaca, pastinya ketika cuaca buruk masyarakat akan mencari tempat untuk beristirahat sembari menunggu cuaca kembali stabil untuk melanjutkan perjalanan. Nah, terkait hal itu tentunya penyediaan rest area juga diperlukan begitu Pak. Untuk skema penyediaan rest area di mudik Lebaran tahun ini mungkin seperti apa Pak analisanya? Kalau rest area jelas ya, rest area kan hanya khusus di tol. Khusus di tol itu kan juga hanya untuk pengguna pengguna jalan tol. Tapi kalau untuk rest area yang ada di jalan-jalan nasional, itu setiap kecamatan sepertinya sudah disiapkan untuk posko jaga ya, baik itu ada kepolisian, lalu juga ada apa namanya di situ juga ada sudah ada musola, juga sudah ada tim kesehatan, juga tempat istirahat, semuanya semua sudah disiapkan. Karena dari pengalaman-pengalaman mudik tahun lalu, memang untuk rest area itu memang harus banyak. Tapi malah justru banyak yang kosong sebenarnya rest area di tahun kemarin atau itu juga banyak kosong karena banyak banyak pemudik yang pengen cepat apa namanya cepat sampai ke tujuan, karena mereka jarang mau istirahat. Yang kita harapkan rest area ini khusus kepada pengemudi sepeda motor harusnya setiap 100 kilo memang kita harapkan selalu istirahat. Istirahat, tidur, minimal tidur setengah jam, lalu melanjutkan lagi. Karena resiko itu juga rentan tuh memang sepeda motor ya, karena sepeda motor itu biasanya mereka mudik membawa membawa istri dan membawa anak, sangat sangat rentan bahaya. Lalu kalau untuk rest area di jalan tol itu sudah biasa. Nah, biasa bahwa macet itu selalu di rest area jalan tol karena rest area itu terbatas. Lalu yang biasanya mengantre untuk ke rest area itu biasanya mereka mau ke toilet, paling urgent itu mereka mau ke toilet. Lalu lalu untuk sholat misalnya itu mereka juga tidak mau mengalah misalnya memang memang itu suatu tuntutan tuntutan apa namanya untuk tuntutan ibadah ya memang 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 tidak bisa dilewatkan ya. Lalu kalau untuk makan mungkin mereka bisa bisa makan dalam mobil. Tapi kalau untuk semacam sholat atau ke toilet jelas itu kewajiban yang mereka harus masuk. Sementara masalahnya mereka sudah masuk di rest area itu, yang sudah masuk lama itu mereka tidak selokasinya mereka pergi. Maka yang menjadi masalah antrenya panjang sampai terkadang juga sampai berkilo-kilo antre masuk di rest area, itulah menjadi masalah sehingga menyebabkan akses ke rest area itu sangat sangat apa namanya sangat membuat macet ya, bahkan berhenti eh, di jalan tol tersebut. Nah, mensiasatinya sebenarnya biasa ada himbauan dari kepolisian dan juga dari PUJT. PUJT itu operator jalan tol bahwa yang sudah lebih dari setengah jam diharapkan pergi, yang lebih diharapkan segera meninggalkan rest area itu sebenarnya juga sangat sulit. Kita sudah mengusulkan bahwa apa namanya untuk masuk di rest area kalau khusus Lebaran memang bagusnya menggunakan tiket seperti parkir gitu ya, diparkir lalu ya setiap jam berapa gitu. Kalau lebih lebih dari 1 jam tentunya tarif akan semakin mahal semakin mahal. Tentunya masyarakat jika ada di rest area yang lama-lama tentu juga akan mikir kalau ternyata ada kena penalti di setiap jam kalau misalnya ada tarif progresif tiap parkir. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan. Tapi kalau hanya dihimbau
mohon meninggalkan rest area karena Anda sudah terlalu lama, itu sebenarnya sangat sulit, gitu Mbak. Baik, tadi itu mudik yang jalur darat sudah banyak kita ulas begitu ya Pak. Nah, untuk penerbangan di mudik kali ini Pak di 2025, mungkin apa yang perlu diperhatikan dari pihak maskapai, kemudian juga dari pihak bandara, angkasa pura dan lain sebagainya terkait bagaimana menanggulangi ataupun juga menampung banyaknya animo mudik masyarakat terutama di bandara nantinya Pak. Saya pikir masalah bandara udara atau kelautan, saya pikir kereta api, saya pikir nggak ada masalah ya. Mereka sudah pengalaman dan mereka juga juga sudah profesional. Masalah keselamatan pun mereka juga 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 sudah standar profesional. Mungkin ya masalah tarif itu mungkin masalah tarif itu ya mungkin masih mahal gitu ya. Kalau walaupun diturunkan berapa persen, mungkin kalau saya dengar sampai 13-14%. Tapi kan sebelumnya kan tarifnya kan sudah dinaikkan misalnya. Jadi kan juga tarif itu juga bagaimana bisa turun karena memang sebelumnya ada ada isu tarifnya dinaikkan dulu sebelum turun itu Mbak. Saya pikir untuk masalah pelayanan mereka sudah profesional ya, jadi nggak ada masalah. Baik, dan selanjutnya Pak untuk arus balik begitu dari setelah nanti masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri, kemudian apa yang perlu juga diperhatikan oleh masyarakat untuk kembali artinya ke tempat rantauan masing-masing begitu. Karena kalau kita lihat juga arus balik nanti animonya juga akan besar begitu pada tahun ini. Bagaimana Pak? Kalau balik sepertinya juga sama ya dengan mudik ya karena jangka waktunya juga panjang. Itu juga waktu terurai kemacetannya juga saya pikir juga tidak menjadi masalah. Kalau balik di jalan tol, tentunya sudah disiapkan juga rekayasa pemerintah, khususnya di PUJT, di operator jalan tol. Di sana sudah disiapkan juga kontraflow, harus juga mungkin apa namanya one way misalnya, satu arah misalnya, itu juga sudah disiapkan. Hanya saja kalau untuk jalan one way atau satu arah misalnya itu ada yang terganggu di sini. Terganggunya adalah pengguna angkutan umum ya. Pengguna angkutan umum kalau mereka menggunakan bus, kalau jalan satu arah, arahnya berlawanan itu biasanya kan ditutup, tidak bisa lewat. Sementara bus bus itu kalau berjalan kan dia apa namanya satu trip mereka TikTok kan PP bolak balik satu ngantar penumpang satu lagi mau balik lagi jemput penumpang dan segitu terusnya. Sementara kalau pemudik atau ke arah balik pun juga sama, mereka nyampe di rumah sudah selesai tidur. Tapi kalau bagi travel atau bus itu mereka akan balik lagi. Nah, kalau eh, ada di stop karena rekayasa lalu lintas untuk one way misalnya, bus ini jelas tidak bisa lewat jalan tol. Ya, mereka akan mereka walaupun balik mereka akan melalui apa namanya jalan arteri atau jalan nasional. Sementara di situ macet dan macetnya pun sebenarnya di situ juga sudah banyak sepeda motor. Tentunya tidak bisa secepat ketika mereka di tol. Nah, menjadi korban di sini adalah juga pengguna angkutan umum. Pengguna angkutan umum yang bus itu jelas karena tadi ada one way apa namanya ada one way, ada satu arah, mereka tentunya bus-busnya itu akan datang terlambat ke untuk menjemput penumpang atau menjemput pelanggannya, atau akan terlambat. Terlambat itu juga terlambat bukan terlambat sebentar ya. Kalau pengalaman 2023-2024 itu sampai 4 jam 6 jam keterlambatan bus itu. Ada juga yang sampai mengembalikan tiket juga itu juga ada. Lalu juga ada sampai eh, pengusaha pengusaha busnya itu juga sampai menyewa bus lain untuk apa namanya untuk memberangkatkan penumpang karena busnya belum datang karena terjebak one way gitu gitu Pak. Dan terakhir mungkin Pak dapat kita bahas sedikit juga terkait persediaan bahan bakar dari Pertamina. Mungkin sudah ada perbincangan begitu Pak dari Pertamina sendiri terkait bagaimana kemudian bahan bakar ini nantinya di mudik Lebaran ini akan cukup untuk mensuplai ke masyarakat ataupun juga pemudik. Kalau Pertamina sendiri
Kuotanya tidak masalah ya, pasti cukup. Yang menjadi masalah itu ketika ada kemacetan, tetapi terjadi kemacetan. Kemacetan itu tidak hanya masalah volumenya volumenya apa namanya menjadi volumenya tinggi, volume jalan tol, tetapi bisa juga karena ada kecelakaan di situ. Kalau ada kecelakaan di situ jelas. Kalau untuk jalan tol jelas. Kalau macet ya sudah berhenti di situ. Nah, kemungkinan kalau sampai berjam-jam, kemungkinan akan terjadi kehabisan BBM. Itu menjadi masalah. Kalau macetnya macet di jalan arteri atau jalan nasional tidak masalah. Mereka bisa lewat kampung atau lewat jalan-jalan kecil yang kecil alternatif yang lain tidak masalah. Tapi kalau jalan tol itu sulit. Karena kalau kehabisan sudah macet, kehabisan BBM itu menjadi masalah. Nah, sementara BUJT di sini dalam hal ini seperti PT Jasa Marga sudah mensiasati dengan memberikan beberapa alternatif. Nanti akan ada mobile fuel. Jadi BBM-nya nanti kalau ada kemacetan, ada kurang BBM, nanti bisa kontak Jasa Marga, nanti bisa diantar di tempat yang sekiranya kendaraan tersebut BBM-nya berkurang. Jadi semua sudah disiasati, walaupun nanti ada terjadi kemacetan pun ada ada mobile fuel. Jadi nanti BBM itu juga bisa bisa mencari kendaraan mana yang kehabisan bensin, gitu Mbak. Terakhir Pak, sebelum menutup perbincangan kita pada sore hari ini, boleh minta pesannya begitu bagi para pemudik nantinya untuk menghadapi animo mudik yang luar biasa tahun ini juga agar mungkin himbauan supaya lebih berhati-hati atau seperti apa mungkin Pak? Baik, kalau sebenarnya himbauannya banyak, tapi yang terpenting di sini adalah hindari untuk mudik menggunakan sepeda motor. Ya, kalau bagaimana caranya dapatkan tiket untuk apa namanya motor gratis? Bagaimana caranya? Kalau semisal tidak dapat motor gratis ya tetap menggunakan mudik mudik gratis. Walaupun nanti di tempat tujuannya tidak ada motor, tetap carilah nanti alternatif kendaraan lain, pasti pasti ada jalan daripada menggunakan sepeda motor, tetapi kita gambling nyawa di jalan. Yang kedua, yang kedua hindari untuk menggunakan travel-travel plat hitam. Kalau dulu plat hitam itu travel ilegal atau travel gelap ya. Kalau sekarang platnya putih, kalau kendaraan pribadi, maka kita coba jangan menggunakan travel-travel gelap yang gelap atau plat hitam atau plat putih. Karena pengalaman tahun lalu terjadi kecelakaan karena banyak menggunakan travel plat hitam. Salah satu kecelakaan yang terparah itu adalah di KM 55. KM 5 dulu menggunakan kendaraan travel gelap, travel ilegal gitu. Satu satu travel itu terbakar semua, meninggal semua. Jadi kita harapkan bahwa Lebaran ini adalah Lebaran yang bahagia, bukan Lebaran duka. Jadi pastikan menggunakan travel-travel yang resmi, plat kuning, karena seperti kita ketahui bahwa untuk travel-travel gelap itu satu mobil, satu sarana mobil, satu travel itu biasanya satu satu chef, suatu supir atau satu driver. Dan itu juga satu trip dia bolak-balik bolak-balik. Tentunya dalam sehari mereka tuh kalau di Jakarta Bandung saja, mereka tuh kalau panen Lebaran ini mereka bisa sampai sehari bisa 3 kali, sampai pagi sampai malam mereka balik lagi, istirahat hanya minim 1 jam 2 jam. Dan ini jelas tidak ada manajemen keselamatan di sini. Lalu kalau untuk taksi-taksi resmi, maaf, travel-travel resmi yang plat kuning biasanya tetap ada manajemen keselamatan ya. Jadi biasanya satu mobil itu sopirnya ada 2, ada 3. Jadi yang satu sampai di rumah, istirahat, lalu balik lagi, ada sopir lagi yang penggantinya. Jadi dalam kondisi ada jaminan aman. Walaupun nanti terjadi kecelakaan pun, paling terburuk pun, secara hukum mereka tetap bisa tanggung jawab. Karena biasanya perusahaan travel-travel itu adalah berbadan hukum. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kira-kira itu saran dari kami.
Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi bagi para pemudik, siapkan fisik yang kuat juga ya Pak ya. Kemudian juga mengecek selalu kondisi kendaraan jika memang harus mudik dengan kendaraan pribadi, tapi disarankan menggunakan mobil, begitu selalu cek kondisi kendaraan dan juga jangan tertipu dengan travel-travel bodong begitu ya Pak ya, karena sekarang banyak yang sedang memanfaatkan hal itu. Untuk teman-teman yang kemungkinan belum mendapatkan tiket hingga hari ini, jangan sampai tertipu dengan travel-travel bodong, tetap hati-hati, hati-hati di jalan, perhatikan juga BMKG ya Pak ya, tadi juga kita sudah sempat bahas terkait kondisi cuaca agar nantinya sampai di rumah dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga penuh sukacita di perayaan Idul Fitri. Baik Pak, terima kasih sudah berbincang bersama kami, meluangkan waktunya. Salam untuk teman-teman Instran semuanya, semoga tetap memberikan hasil-hasil penelitiannya yang bermanfaat bagi kita semua Pak. Terima kasih, kami tunggu kabar baiknya di kesempatan Baik, yang lain. sama-sama. Terima Semoga kasih. kita bisa berbincang lagi Pak. Terima kasih, selamat sore, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Baik, dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.